Jadi ini marjan bro, isinya doang, skinnya ABC. Maaf ya sirup ABC, jadi karena gabut dan kehabisan ide, ya udah bikin water cooler absurd aja gitu kan. Jadi kelinci percobaan kita kali ini adalah PC dengan spek yang pokoknya kerat lah bro, mind blowing ya. Ini udah saya bersih-bersih dikit sampahnya, file temporary dan sebagainya, dan udah agak lanjai dari dia pertama kali hidup setelah mati suri kemarin bro. Dan speknya akhirnya terungkap. Prosesor Pentium 4 2,4 GHz, 1 core, 1 thread, motherboard dari Phoenix Tech, RAM DDR1 166 MHz. Anjay, 166 MHz. Manufacturernya Hyundai bro. Jadi sebelum bikin mobil, bikin chip RAM dulu dong. VGA pastinya GeForce MX 4000 yang katanya kentang pada zamannya. Tapi ini spek dewa banget sih. Bukan performanya ya, awetnya. Oke, lanjut saja ke konten absurd kita kali ini. Jadi saya merasa dan menduga prosesor ini sangat panas bro, sehingga berpengaruh ke performa ya. Prosesor kepanasan tentu saja membuat performa tidak stabil, stuttering, hingga mati tagak istilah orang Minangnya bro. Padahal heatsink Pentium 4 ini sendiri udah segede gaban ya. Fan-nya jet 3000 RPM++. Oleh karena itu saya pede banget beli marjan gitu ya, untuk dibikinkan custom water cooling. Tapi waktu cek suhu sebelum dicekokin marjan gitu, ternyata nggak nampil bro. Nggak ada info, nggak ada software yang bisa cek suhu Pentium 4 ini. Ternyata prosesor ini nggak punya sensor suhu bro. Nah, ya udah lah ya, sirupnya udah kebeli, lanjut aja kan. Bahasa gaulnya show must go on. Nanti cek suhunya pakai termometer manual aja. Sambil lihat perbandingan FPS. CPU kepanasan dibanding CPU adem biasanya perbedaan performanya bisa sampai 3 FPS bro. Oh ya, bagi teman-teman yang pertama kali nonton water cooler absurd di channel ini, saya sarankan nonton juga video water cooling marjan yang pertama dan water cooling galon bro, karena ini memang absurd banget, kayak rehore kronis gitu. Oke, di sini heatsink dan fan bawaan sudah saya copot, bracket di mobonya tetap dipertahankan untuk support pemasangan water block. Biasanya di sini saya memanfaatkan bracketnya di Cool Ice Edge Mini, tapi nggak support. Dan penguncian tentu saja tidak lain tidak bukan akan dilakukan oleh kabel TIS. Apapun masalahnya, kabel TIS solusinya bro. Ini juga bisa menggunakan plat baja yang lain ya. Yang penting water block rapat dan nggak goyang. Water block selanjutnya dipasangi selang silikon, sisa-sisa konten sebelumnya. Di sini saya mempunyai ukuran 812 mm. dan 810 mm untuk diameter dalam dan luarnya. Untuk merapatkan pemasangan soft tubing ini harusnya menggunakan klem penjepit ya. Tapi karena tang saya hilang, jadi pakai kabel TIS yang tebal aja bro. Anti bocor dong. Lanjut ke radiator dan fan. Di sini saya menggunakan radiator 240 mm dengan nipple ya, bukan tipe lubang yang membutuhkan fitting. Fan-nya sendiri adalah fan jadul bernama Alsai Windlike. Nah, radiator akan saya posisikan di sini bro. Kebetulan pas dan rapat sekali. Kalau diikat dengan kabel TIS atau ditempeli double tap boleh juga. Selang yang saya pasang ini adalah selang yang menyedot air dari reservoir. Nipple radiator ini sedikit lebih besar dari nipplenya water block, jadi butuh sedikit usaha untuk memasangnya. Nah, selang yang pendek ini adalah selang yang menghubungkan radiator dengan pump ya, pompa airnya. Jadi air yang disedot pompa melewati radiator dulu dari reservoir. Pompanya sendiri ini dari EKWB. Harganya 2 juta bro. Sedotannya mantap, semburannya kencang. Pompa ini 12 volt, dayanya 4 watt saja, jadi masih aman. Kita colok langsung ke Molex Power Supply yang 12 volt. Sambungan radiator dan pump sendiri ini guys, simple saja. Tapi perhatikan nipple pumpnya ya. Yang tegak ke atas adalah kang sembur, dan yang di samping adalah kang sedot. Jangan lupa ikat kedua nipple dengan kabel TIS. Di bagian kang sembur sendiri saya pasangi selang juga yang merupakan salah satu selang yang telah dipasang pada water block sebelumnya. Nah, sampai di sini udah kelihatan aliran airnya kan bro? Air dari reservoir akan disedot oleh pompa melewati radiator, kemudian akan dialirkan ke water block. Air yang sudah kena panas akan dikembalikan ke reservoir untuk disedot kembali.
Sistem irigasi seperti ini sebenarnya membuat pompa bekerja lebih keras ya. Apalagi pompanya, ya begitulah bro. Performa terbaik pompa ini adalah jika dicelup di dalam reservoir ya. Sesuai namanya submersible pump atau pompa celup. Oke, ini adalah termometer digital yang akan saya tempel ke water block. Kita anggap saja suhu prosesor 5 derajat lebih tinggi dari suhu yang terpantau di water block. Baiklah pemirsa, inilah yang sudah kita tunggu-tunggu, sedot menyedot momen. Jadi agar bisa mengalir, pompa harus teraliri cairan bro. Tapi di sini saya tidak menggunakan air radiator lagi ya. Bercanda bro, nggak sempat beli sebenarnya. Males keluar modal juga. Jadi saya gunakan air galon saja ditambah pewarna makanan ya. Supaya water cooling ini food grade dan halal. Menggunakan air biasa sebagai water cooling cukup bagus, cuma kelemahan besarnya tentu saja mudah menguap bro. Kalau ada modal dikit lagi, lebih baik pakai air radiator motor atau mobil. Lebih awet dan anti karat. Baiklah, kira-kira bagaimana performa dari water cooling Marjan spesial ini? Pertama, game Legend pastinya, game favorit di Windows XP. GTA San Andreas dong, iseng-iseng coba record pakai Fraps. Drop ke 2 FPS. Kan lawak, memang dewa prosesor 1 core ini. Saya lupa settingannya apa, tapi kayaknya ini 480p settingan low bro. Berikut adalah perbandingan sebelum dan sesudah Marjan. Ya, betul sekali, nggak ada bedanya. Oke. Suhu berdasarkan pantauan termometer stabil di 3 derajat, berarti aslinya prosesor ini 45-50-an ya. Estimasi amatir aja sih. Sayangnya suhu awal saat menggunakan heatsink gaban nggak ada ya, tapi penurunan kadar berisik noise-nya sukses banget sih. Jadi silent, nggak jet lagi. Oke bro, jadi seluruh adegan tadi dilakukan oleh amatir ya, silahkan ditiru di rumah. Hati-hati bocor bro, pastikan sambungannya rapat ya. Kesimpulannya, konten ini nggak ada faedahnya sepertinya, tapi tetap kasih like dong. Hehe. Salam untuk 10 subscriber terbaru kita, ada Fandi Wijaya, Kapten Nemo, M. Fuad Sidik, Martin Widiantoro, Keep Smile, Feriar, Rushinelo, Andi Prayoga, Putut Abbas, dan Bro Andre Jalan-Jalan. Selamat datang, mohon maaf kalau konten saya kadang aneh nyeleneh bro. Kayaknya itu aja. Sampai jumpa di konten bacot hari Selasa ya. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Terima kasih banyak saudara-saudara. Sampai jumpa lagi.